Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya Prima Dwi Rahma Putri, NIM K1A 019028 dan rekan saya Alfia Dwi Rahayu, NIM K1A 019065. Di sini kami berkesempatan untuk membahas materi kuliah mengenai nano pada plastik, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah sains bahan di Prodi Kimia Fakultas MIPA Universitas Jenderal Sudirman. Baik, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja saya mulai. Pada bahasan kali ini akan terbagi menjadi 4 pokok bahasan. Yang pertama ada penjelasan tentang plastik teknologi nano, lalu yang kedua ada polimer nanokomposit, yang ketiga ada aplikasi polimer nanokomposit, dan yang terakhir adalah contoh penelitian terkait plastik teknologi nano. Untuk pokok bahasan pertama dan kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan pokok bahasan ketiga dan keempat akan dijelaskan oleh rekan saya Alfia. Baik, kita masuk ke bahasan pertama, yaitu mengenai plastik teknologi nano. Teknologi nano merupakan terobosan yang telah berhasil mengurangi kekhawatiran manusia terhadap plastik. Dengan teknologi nano, kemasan plastik bisa menjadi teknologi yang sangat ramah lingkungan, karena plastik menjadi sangat mudah terurai oleh mikroba yang ada di dalam tanah. Plastik kemasan nanoteknologi yang disebut sebagai plastik biodegradable merupakan hasil riset Masyarakat Nanoteknologi Indonesia atau MNI. Nah, plastik biodegradable tersebut dibuat dengan mencampurkan kalsium karbonat dalam bentuk partikel nano dengan ukuran puluhan nanometer ke dalam bahan kemasan plastik polietilen atau polipropilen hingga 70%. Nah, data ini diambil dari artikel LIPI yang diterbitkan di tahun 2009. Selanjutnya, kemasan plastik nanoteknologi mudah terurai karena dengan ukuran yang sangat kecil dan luas permukaan yang menjadi lebih besar sehingga kontak dengan mikroba dalam tanah jauh lebih banyak. Nanoteknologi berkaitan dengan bagaimana cara mengatur material, struktur, dan fungsi zat pada skala nano sehingga menghasilkan materi dengan struktur dan fungsi baru. Namun kemasan plastik nanoteknologi yang dibuat ini masih lebih mahal jika dibandingkan dengan kemasan plastik biasa, sehingga akan sulit dilirik oleh masyarakat meski sangat baik untuk lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu mengenai polimer nanokomposit. Nah, mungkin di sini teman-teman bertanya, apa sih hubungannya polimer nanokomposit dengan nano pada plastik? Nah, untuk mengetahui hubungannya, kita simak lebih lanjut mengenai definisi dari polimer nanokomposit itu sendiri. Nah, sebelum kita mendefinisikan apa itu polimer nanokomposit, di sini terdapat 3 istilah penting yang berkaitan, yaitu polimer, nanopartikel, dan komposit. Polimer sendiri merupakan senyawa kimia yang terdiri dari rantai yang panjang dan memiliki unit berulang pada strukturnya. Polimer tersusun dari molekul-molekul identik yang disebut dengan monomer. Ciri umum yang dimiliki oleh polimer adalah berwujud padatan dan memiliki berat molekul yang besar. Itu bisa ribuan hingga jutaan gram per mol. Lalu yang kedua, nanopartikel. Nanopartikel sendiri merupakan partikel yang memiliki kisaran ukuran 1-100 nanometer. Nanopartikel dapat disebut juga sebagai ultrafine particles. Suatu material nanopartikel dapat memiliki sifat yang berbeda dari bulknya. Yang ketiga adalah komposit. Komposit merupakan material gabungan yang terbentuk dari 2 atau lebih material dasar. Komposit dibuat untuk menghasilkan material baru yang memiliki sifat fisik, sifat mekanik, dan sifat kimia yang lebih baik daripada material penyusunnya. Selanjutnya, di sini ada contoh dari senyawa polimer, yaitu polietilen yang digunakan pada plastik dan nilon pada serat pakaian. Lalu contoh nanopartikel adalah seng oksida atau ZNO yang memiliki kemampuan memblokir sinar UV yang lebih baik dibanding dengan partikel bulknya. Lalu yang terakhir adalah contoh dari komposit. Contohnya adalah komposit plastik kayu yang memiliki kekuatan mekanik lebih baik daripada material kayu saja. Nah, dari ketiga istilah di atas, maka polimer nanokomposit dapat didefinisikan sebagai berikut.
Polimer nanokomposit adalah suatu komposit yang dibuat dari suatu polimer dan nanopartikel. Polimer nanokomposit tersusun dari partikel-partikel dalam skala nanometer yang terdispersi dalam matriks polimer. Dengan adanya penambahan nanopartikel, maka polimer tersebut akan mengalami peningkatan signifikan pada sifat-sifatnya atau memiliki sifat baru bergantung dari jenis nanopartikel yang ditambahkan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan polimer nanokomposit dan nano pada plastik akan dijelaskan pada pokok bahasan selanjutnya yang akan dibahas oleh teman saya Alfia. Untuk slide selanjutnya, bagaimana aplikasi polimer nanokomposit? Salah satu aplikasi polimer nanokomposit adalah pada pengemasan makanan, yaitu penggunaan jenis plastik baru, formulasi biodegradable material di mana material dapat terurai dengan alami dalam waktu relatif cepat sehingga tidak mencemari lingkungan. Kemudian ada preservasi menggunakan radiasi ionisasi, preservasi menggunakan pemanasan microwave, dan preservasi menggunakan tekanan tinggi. Tetapi teknologi-teknologi tersebut perlu dievaluasi untuk mengetahui potensial bahaya dan keuntungannya. Begitu juga dengan nanoteknologinya. Penggunaan nanomaterial sebagai material utamanya, kemasan akan memiliki properti yang jauh lebih baik dari properti yang bukan nanomaterial. Hal ini sangat berpengaruh terhadap daya tahan dari kemasan itu sendiri. Selain itu, bila nanomaterial tersebut memiliki sifat antimikroba, maka nanokomposit ini juga akan berperan sebagai survive biocide dan terdapat kemungkinan dengan penggunaan bahan baku kemasan akan lebih sedikit, karena dengan kuantitasnya sedikit telah memiliki kualitas yang sangat baik. Selain itu, pada pengemasan nanokomposit digunakan dalam sistem pengemasan tanpa refrigerasi, sehingga dapat mempertahankan kesegaran pada makanan untuk beberapa tahun. Nanokomposit memiliki pencegahan terhadap gas luar untuk kontak terhadap bahan makanan di dalamnya, termasuk gas oksigen dan karbon dioksida. Hal ini dikarenakan struktur partikel nanokomposit yang saling menutup dengan pola batu bata. Next, secara umum nanokomposit memiliki keuntungan dalam sifat-sifat kimia, mekanis, dan fisiknya. Mengenai sifat-sifat mekanis nanokomposit telah dikenal luas bahwa nanokomposit memiliki kelebihan di antaranya yang pertama, stabilitasnya terhadap panas sehingga tidak mengalami distorsi yang signifikan. Kedua, tidak menghasilkan emisi gas saat terjadi pembakaran. Ketiga, memiliki ketahanan atau konduktivitas listrik yang baik. Dan yang terakhir, pada bahan kimia, nanokomposit memiliki resistensi terhadap beberapa zat kimia untuk tidak mengalami korosi. Dengan kelebihan pada sifat-sifat yang dimiliki oleh nanokomposit tersebut, tentu akan memberikan keuntungan dalam aplikasinya dalam pengemasan selain sebagai gas barier. Dengan resistensinya terhadap panas serta tidak mudah rapuh, memberikan kemampuannya dalam proses pada microwave, pasteurisasi, serta sterilisasi yang membutuhkan suhu yang tinggi. Adapun beberapa contoh penelitian terkait plastik teknologi nano. Yang pertama, potensi penerapan polimer nanokomposit dalam kemasan pangan. Penerapan teknologi nano melalui pengembangan dan aplikasi polimer nanokomposit dalam kemasan pangan telah menunjukkan potensi besar untuk memberikan arah perubahan penting pada sektor kemasan. Beberapa jenis partikel nano yang dipadukan dan diintegrasikan dalam matriks polimer nanokomposit dapat dimanfaatkan sebagai bahan yang memiliki sifat smart dalam susunan materi kemasan pangan, seperti sebagai bahan kemasan antimikroba, sebagai alat sensor terhadap keberadaan gas O2, sebagai pendeteksi gas, sebagai indikator adanya kerusakan pangan akibat terpaparnya gas oksigen. Namun, hingga saat ini menyisakan permasalahan penting yang perlu dikaji dalam penerapan teknologi nano, khususnya pada penerapan polimer nanokomposit untuk kemasan pangan, yaitu masalah keamanannya. Oleh karena itu, penelitian yang lebih mendalam dan rinci untuk mengevaluasi potensi toksisitas produk teknologi nano, seperti halnya keamanan lingkungan penggunaannya masih diperlukan. Yang kedua itu ada sintesis dan karakterisasi kemasan jerigen plastik polietilen dengan penambahan nanopartikel titanium dioksida. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kemasan plastik yang mempunyai sifat barier yang baik, sehingga selain dapat melindungi produk yang dikemas, juga memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku sebagai kemasan makanan.
Polietilen sendiri ini merupakan salah satu polimer sintetik yang paling banyak digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan berbagai jenis peralatan rumah tangga, kemasan makanan dan minuman. Selain itu, polietilen memiliki banyak sifat-sifat yang bermanfaat pada daya tahan terhadap zat kimia dan benturan yang baik, mudah dibentuk dan dicetak, ringan dan harganya yang murah. Salah satu upaya untuk mempertahankan kesegaran pangan adalah dengan memanfaatkan lapis tipis nanopartikel titanium dioksida yang dapat memisahkan molekul air menjadi hidrogen dan elektron pada permukaan bahan. Hal ini dikarenakan sudut butiran pada permukaan lapis tipis titanium dioksida setelah disinari menjadi 0 derajat. Titanium dioksida dapat menekan pertumbuhan mikroorganisme di alam seperti bakteri, virus, dan jamur. Penggunaan nanopartikel titanium dioksida pada plastik polietilen berpengaruh terhadap tensile strength, elongation at break, modulus elastisitas, dan nilai isotope impact strength dari jadikan plastik. Semakin banyak penambahan konsentrasi nanopartikel titanium dioksida dapat menurunkan ketebalan plastik, nilai tensile strength, elongation at break, dan meningkatkan nilai modulus dan impact strength jadikan plastik yang dihasilkan. Artinya, kekuatan jerigen dalam menahan jatuhan juga semakin kuat ataupun meningkat. Yang ketiga, ada pembuatan bioplastik dari pati ubi kayu berpenguat nanoserat jerami dan ZNO. Penelitian ini bertujuan untuk membuat plastik yang dapat mengurangi dampak lingkungan dengan melihat pengaruh konsentrasi penguat yang digunakan terhadap sifat mekanik film, yaitu ada kuat tarik dan elongasi, kemudian daya serap air, dan laju penguraian dari plastik tersebut. Penguat yang digunakan adalah serat jerami yang berukuran nano, ZNO, dan campuran keduanya dengan konsentrasi 1%, 3%, 6%, dan 9%. Pati sendiri ini merupakan biopolimer karbohidrat yang dapat terdegradasi secara mudah di alam. Selain itu, sumber-sumber pati juga sangat mudah dan murah didapatkan sebagai bahan utama dalam proses sintesis plastik biodegradable. Untuk memberikan ketahanan dan kekuatan mekanis pada pati, sejumlah penguat berupa bahan logam dan alami biasanya ditambahkan ke dalam matriks polimer. Penguat yang digunakan dalam penelitian ini adalah ZNO. ZNO sendiri ini merupakan salah satu penguat logam yang sering digunakan karena ZNO ini merupakan keramik piezoelektrik dan bersifat antimikroba. Serat nanojerami merupakan limbah jerami pada padi, bahan alami yang bersifat penguat, sehingga dapat mengurangi kelembapan dan bisa membuat makanan lebih awet ataupun tahan lama. Dalam penelitian ini akan dilakukan pembuatan bioplastik yang merupakan plastik biodegradable dengan bahan dari pati ubi kayu, namun pati memiliki kekurangan antara lain kurang terhadap ketahanan air dan sifat mekaniknya. Sekian pemaparan dari kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.